Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua. Kalau kita boleh ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya. Selalu kita kaitkan dengan tema ini Bapak Ibu Saudara, dan kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan ada 12 keluarga akan mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan, karena mereka menyadari bahwa anak itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Sehingga bagi para orang tua yang Tuhan berikan anak-anak, kita memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita, merupakan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita, para orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini adalah orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya, yang terambil dari Amsal 29 ayat 17. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Amsal 29 ayat 17. Kita akan baca bersama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, ya kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Ada banyak realita-realita, fakta-fakta bagaimana ketika mereka dipersatukan dalam pemberkatan nikah. Ketika dipersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri, ada juga fakta di mana mereka Tuhan karuniakan memiliki anak laki-laki saja. Ada juga yang Tuhan karuniakan memiliki anak perempuan saja. Ada yang Tuhan karuniakan juga memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan. Ada juga yang Tuhan karuniakan hanya memiliki satu anak saja. Tapi ada juga yang Tuhan izinkan terjadi memiliki anak yang mungkin autis dan ada kekurangan yang lain. Semua itu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi ada juga yang Tuhan izinkan, Tuhan karuniakan memang tidak memiliki keturunan. Itulah fakta-fakta ketika seseorang atau suami istri dipersatukan. Itulah fakta-fakta realita yang terjadi. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi 12 keluarga pada hari ini, mereka Tuhan karuniakan anak. Sehingga ketika Tuhan mengaruniakan anak, maka peranan tanggung jawab orang tua itu semakin nyata. Dan semakin banyak anak, maka semakin banyak tanggung jawab orang tua terhadap anak. Itulah Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita orang tua, karena kita orang tua akan membawa dampak bagi kehidupan anak-anak kita. Ada sebuah pepatah berkata begini Bapak Ibu Saudara, bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ini sering kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Nah, ada benarnya pepatah ini, bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita yang sangat dekat dengan kita, mereka lah yang akan meneladani, mencontoh kehidupan kita orang tua. Walaupun kadang-kala ada juga yang berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tetapi itu ada banyak realitanya sedemikian itu. Bagaimana orang tuanya, sehingga banyak orang bilang siapa dulu bapaknya, siapa dulu mamanya gitu ya. Apalagi kalau anak-anak itu menjadi contoh, menjadi teladan, orang tua begitu bangga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika dia katakan itu anak siapa itu, nah akhirnya banyak harus tahu dong siapa dong bapaknya, siapa mamanya. Artinya bahwa orang tuanya telah membawa dampak dalam kehidupan anak-anak itu. Tentu kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, supaya anak-anak kita adalah anak-anak yang memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dampak orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, itu yang mau kita lihat. Bagaimana orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya. Nah, orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya adalah orang tua yang mengerti dan mentaati perintah yang bernilai. Ya. Orang tua yang mengerti dan mentaati perintah yang bernilai. Apa yang perlu itu dipahami, dimengerti. Dan perintah yang bernilai itu perintah yang bagaimana? Karena kalau perintah itu adalah perintah yang bernilai dan dilakukan,
maka akan menghasilkan yang bernilai pula, akan menghasilkan yang berharga apabila dipahami dan ditaati perintah yang bernilai, yang berharga itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan tadi dikatakan perintah itu didiklah anakmu. Ada perintah di situ dengan berkata didiklah. Dan ketika dikatakan didiklah, ini berarti merupakan tanggung jawab dari orang tua terhadap anak. Itu berarti orang tua itu adalah pendidik. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara adalah pendidik. Sebagai pendidik kita harus ada bahan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa bahan materi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Karena kita adalah pendidik Bapak Ibu Saudara. Nah, dan kemudian kalau kita perhatikan yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita memiliki bahan untuk kita didik anak-anak kita, maka kita juga mendalami pengajaran yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan ketika kita mendalami pengajaran yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita juga ada seni bagaimana kita mengajar anak-anak kita. Ada seninya ketika kita mau mengajar Bapak Ibu Saudara. Tentu orang-orang tua kami di sini yang sudah lebih tua dari kami sudah banyak punya pengalaman bagaimana dalam mendidik anak-anak. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi di sini ada perintah yang bernilai, yaitu didiklah anakmu. Didik. Ini sangat penting. Ini merupakan tanggung jawab bagi setiap kita untuk mendidik anak kita, khususnya bagi orang tua yang akan mempersembahkan anak-anaknya pada hari ini. Ini tanggung jawab bahwa orang tua adalah pendidik. Bahan apa yang akan diajarkan kepada anak-anak kita? Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau anak kita mau beriman kepada Tuhan Yesus, nah ini, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan supaya anak kita adalah anak yang beriman kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita berikan didikan kepada anak kita? Maka kita harus mengajarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ini adalah tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dengan harapan kerinduan kita supaya anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tanggung jawab kita orang tua sebagai pendidik mengajarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab tidak cukup 1 kali 2 kali, tetapi berulang-ulang. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya akan baca untuk kita dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Diberikan perintah kepada kita untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengajarkan firman Tuhan ini berulang-ulang kepada anak-anak kita? Ketika Bapak Ibu Saudara telah melakukan itu, mengajarkan berulang-ulang, berarti itulah orang tua yang memahami dan melakukan mentaati perintah yang bernilai, di mana mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita para orang tua didorong, dimotivasi oleh firman Tuhan saat ini, supaya para orang tua menyediakan hati, menyediakan waktu untuk mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan ini, firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan tadi di sana, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ketika Bapak Ibu Saudara ada waktu duduk bersama dengan anak, bicarakan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Cerita bagaimana penyertaan Tuhan. Mungkin contohnya saudara-saudara kami keluarga Sumba ketika pulang jualan, contohnya ini, sampai di rumah kemudian istri siapkan kopi.
Dan kemudian setelah itu sambil duduk-duduk, sambil ngobrol, anak juga ada ikut duduk di sini, di situ. Kemudian bisa cerita, nah puji Tuhan, tadi Bapak jualan dari Wera. Sangat bersyukur Bapak, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam perjalanan. Tadi di tengah jalan sempat kempis ban motor Bapak ini. Tadinya Bapak sudah bingung bagaimana ini, belum lagi barang banyak di belakang, saya tidak tahu di mana tempel ban dan lain sebagainya. Tetapi syukur, ternyata ada tempat yang dekat untuk tambal ban. Memang Bapak berdoa, dan ternyata akhirnya tidak begitu jauh Bapak bisa dorong itu, dan akhirnya itu ditempel itu ban sepeda motor, dan Bapak akhirnya bisa melanjutkan jualan. Bapak sangat bersyukur, nah. Coba kalau contohnya kemudian setelah kempes itu dan tidak tahu di mana ada untuk tempel ban, Bapak akan susah, barang-barang pun tidak akan terjual. Kemudian Bapak mau pulang juga susah, barang-barang bagaimana? Anak bisa bayangkan enggak kalau tidak ada itu. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tuntun Bapak, akhirnya bisa ketemu dengan demikian itu. Bersyukur nak ya. Itu contohnya, cerita sedemikian itu. Sehingga puji Tuhan ada berkat yang Tuhan berikan. Itu contoh sederhana. Sedang duduk di rumah, cerita tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Nah seperti itu, tentu ada banyak yang diceritakan kepada anak-anak kita. Membicarakannya ketika sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ketika Bapak Ibu ajak jalan-jalan istri dan anak juga kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan. Saya juga sudah cerita kepada para orang tua ketika mereka dibimbing pada hari Senin yang lalu. Bagaimana tentang tanggung jawab yang mulia orang tua terhadap anak. Ya, bercerita ketika diajak jalan-jalan. Saya masih ingat waktu kami di Mataram bersama anak kami Greti dan Grace. Waktu itu masih TKA dan TKB. Kemudian ada saatnya saya bawa jalan-jalan ke daerah Senggigi sana. Ya, kemudian melewati persawahan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri itu lautan, pantai. Jadi sambil naik motor, saya sambil cerita sama mereka. Aina, coba lihat sebelah kanan. Apa itu? Oh, itu sawah. Ada padi ya yang sedang menguning. Wah, luar biasa ya. Itu tergolong apa? Oh, tumbuh-tumbuhan. Kemudian Tuhan menciptakan itu pada hari keberapa. Dan kemudian coba kalau enggak ada itu padi, bagaimana kita? Itu merupakan kebutuhan pokok kita. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Itu ada Pak petani dan yang kemudian juga mengolah itu, kita sangat bersyukur. Coba lihat ke sebelah kiri, nah, apa itu? Ada lautan yang luas. Ada apa di dalamnya? Oh, ada banyak ikan-ikan. Kamu juga suka ikan, dia suka ikan. Ikan apa saja? Ikan ini, ikan ini, ikan ini. Siapa yang ciptakan itu? Tuhan. Waduh, luar biasa Tuhan itu ya. Dia sang pencipta langit bumi beserta isinya. Kita patut bersyukur. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, cerita kepada anak kita ketika sedang dalam perjalanan, cerita tentang Tuhan. Kalau mau anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah yang hidup, tidak bisa tidak kita orang tua harus bertindak sebagai pendidik yang mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Tidak cukup sekolah minggu, karena sekolah minggu hanya sebentar saja bersama dengan guru sekolah minggu. Tapi waktu anak-anak kita sangat banyak bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Kesempatan untuk cerita tentang Tuhan kepada mereka sangat banyak. Tetapi pertanyaannya, adakah Bapak Ibu sadar bahwa kita orang tua adalah pendidik? Kita ini adalah pendidik Bapak Ibu Saudara. Kita rindu supaya anak-anak kita hidup dalam iman, dalam kebenaran. Maka tanggung jawab kita untuk mengajar mereka. Kemudian selain dalam perjalanan, ketika engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saat-saat mau berbaring, sebelum tidur, bercerita tentang Tuhan. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa apa yang dibuat oleh Bapak dan Ibu saya. Waktu masih kecil, sehabis makan malam, sering sekali dia sediakan waktu untuk bercerita dari Alkitab ini. Dia bercerita tentang penciptaan, dia bercerita tentang Musa, dia bercerita tentang Goliat dan Daud, dia bercerita Bapak Ibu Saudara tentang Raja Salomo. Banyak diceritakan kepada saya. Dan itu membentuk kehidupan saya untuk percaya, beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa peranan kita sebagai orang tua dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, betapa banyak Bapak Ibu sebagai orang tua menyediakan waktu untuk menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak kita? Apakah selama ini ada? Atau mungkin sedikit sekali Pak Pendeta tidak ada sempat menceritakan tentang Tuhan sama anak-anak kita? Waduh, sangat sayang sekali.
Ini adalah kesempatan emas bagi Bapak Ibu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita sedini mungkin, supaya dari sejak kecil mereka semakin mengenal akan firman Tuhan. Bapak Ibu lihat bagaimana teladan daripada Eunike dan juga Louis. Louis itu adalah nenek dari Timotius, ya, dan ibunya adalah Eunike. Louis itu neneknya itulah seorang yang beriman kepada Tuhan. Dia cerita tentang Tuhan kepada anaknya Eunike, sehingga Eunike itu menjadi seorang ibu yang beriman kepada Tuhan. Dan kemudian setelah Eunike menikah, dia punya anak namanya Timotius. Maka Eunike juga selain mendoakan anaknya, dia juga menceritakan tentang Tuhan kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi gembala jemaat di Efesus. Itu adalah Timotius, anak dari Eunike. Bapak Ibu perhatikan orang tua yang mendidik, di mana neneknya yang mendidik anaknya, cucunya, anaknya itu juga akhirnya mendidik lagi anaknya itu Timotius. Eunike, dia mendidik Timotius. Begitu indah Bapak Ibu Saudara. Betapa bahagianya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau melihat anak-anak kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, peranan kita sebagai orang tua selain mendoakan mereka, maka kita adalah pendidik, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian selain kita memberikan pengajaran firman Tuhan, maka kita memberi teladan, contoh sebagai orang yang beriman kepada Tuhan bagi anak-anak kita. Karena kitalah yang dilihat oleh anak-anak kita menjadi patron, menjadi pola untuk diikuti oleh anak-anak kita. Apakah kita Bapak Ibunya adalah orang yang rajin beribadah, yang suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka membaca Alkitab? Itu dilihat oleh anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian mereka mulai mencontoh, mulai mereka meneladani. Dan ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka mendengarkan firman Allah, Bapak Ibu Saudara pasti bangga. Luar biasa anak saya ini. Saya melihat anak ini begitu mencintai Tuhan. Kita orang tua akan bangga Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggung jawab kita orang tua mendidik mereka dan memberi contoh kepada mereka. Jadi sekali lagi, kalau mau Bapak Ibu Saudara melihat anak-anak kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Selain didoakan, kita harus mendidik mereka dalam firman Tuhan dengan firman Tuhan berulang-ulang dan memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Bila mau anak kita beretika sopan santun, bagaimana Bapak Ibu peranan kita sebagai orang tua? Maka kita mengajar anak kita itu dengan keramah tamahan. Bagaimana berbicara, bagaimana etika dalam berperilaku. Sejak kecil itu kita ajarkan kepada anak kita. Kalau kita mau melihat anak kita lah anak yang sopan santun, kalau kita mau melihat anak kita lah anak yang beretika, maka tanggung jawab kita orang tua mengajarkan kepada mereka tentang keramah tamahan. Dan kemudian kita juga menunjukkan bagaimana kita sebagai orang tua yang menerapkan etika di dalam rumah tangga kita ataupun di mana kita berada. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bila kita mau melihat anak melakukan tanggung jawabnya sebagai anak, bagaimana peranan kita Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengajar mereka tentang tanggung jawab, hal apa yang harus mereka lakukan, hal apa yang harus mereka kerjakan. Memang kita akan pertama memberikan pengajaran kepada mereka Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan hal ini seperti ini, melakukan hal ini seperti ini. Kemudian kita sebagai orang tua, kita evaluasi, kita lihat, jangan kita biarkan mereka lalai melakukan tanggung jawab mereka sebagai anak Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau melihat anak kita adalah anak-anak yang bertanggung jawab, melakukan apa yang patut dia lakukan, maka kita orang tua mengajarkan kepada mereka apa tanggung jawab mereka. Kita mengamatinya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga memberikan motivasi kepada anak kita. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, bila kita mau melihat anak kita murah hati, bila kita mau melihat anak kita itu peduli kepada orang, maka kita orang tua mengajar mereka tentang perhatian terhadap orang lain. Ada saatnya Bapak Ibu Saudara mengajak anak-anak kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu menumbuhkan di dalam hati anak-anak kita, yaitu hati yang peduli kepada sesama. Saya ingat dulu dengan anak-anak saya.
Kadang saya bawa mereka lihat itu, ada fakir miskin, ada yang begini, apa semua, kasihan, ya. Nah, kita bisa kasih sesuatu, mungkin nasi bungkus, apa yang bisa kita kasih, ya. Coba lihat di bawah kolong jembatan itu, ada banyak orang yang menderita, mereka membutuhkan uluran tangan. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara, kita ajar. Ketika mulai mereka mengerti Bapak Ibu, kita ajar mereka tentang kepedulian. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak egois. Supaya anak-anak kita bukan anak-anak yang mementingkan diri sendiri, tetapi yang peduli kepada sesama. Ini tanggung jawab kita orang tua. Bila anak kita mau murah hati, maka kita orang tua mengajak anak kita untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah ada waktu bercerita tentang anak kita, tentang orang-orang yang membutuhkan? Atau mungkin Bapak Ibu menyediakan waktu untuk melihat, berkunjung kepada orang-orang yang membutuhkan? Itu sangat penting. Menanamkan suatu nilai-nilai dalam hidup mereka, menjadi anak-anak yang peduli kepada orang lain, anak-anak yang mau memberi kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara begitu bahagia ketika melihat anak kita adalah anak yang peduli. Tapi betapa susahnya kalau anak kita anak yang pelit, dia hitung-hitungan, bahkan mau kasih ke orang tua pun hitung-hitungan. Kenapa bisa begitu? Karena memang dari kecil tidak diajarkan tentang kemurahan hati, sehingga untuk orang tua pun hitung-hitungan. Padahal orang tua sudah mencurahkan semuanya kepada dia sebagai anak. Tapi kadang-kala ada anak di masa tua orang tua hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan apa yang diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang tua sangat penting mendidik anak kita sejak kecil, sedini mungkin, supaya mereka adalah orang-orang yang bermurah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab orang tua yang berdampak adalah orang tua yang memahami dan mentaati perintah yang bernilai, yaitu mendidik anak-anak kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang tua yang berdampak bagi orang tua, bagi anak-anak orang tua yang bagaimana? Yaitu orang tua yang sungguh menyadari kepemilikan Tuhan yang diberikan. Didiklah anakmu. Ada di situ anakmu, ya, anakmu. Didiklah anakmu. Anak-anak itu adalah milik Tuhan yang sudah ditenun dalam kandungan ibu. Kemudian oleh anugerah Tuhan lahir ke dunia ini dan dipercayakan kepada orang tua, kepada bapak ibu, yaitu anak-anak itu. Anak-anak itu adalah milik Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita. Kita harus sadari bahwa itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melihara anak-anak yang Tuhan kepada kita. Kadang-kala ada orang tua kurang menyadari ketika anaknya mengalami sesuatu, kemudian bapaknya bilang, itu anakmu itu. Loh, kok anakmu? Itu anak kita itu, ya? Kemudian juga sebaliknya, ibu juga ketika lihat anaknya begini, kemudian ngomong sama suaminya, itu anakmu itu, anakmu. Oh enggak, itu anak kita, ya? Itu anak kita. Jadi sebagai anak yang Tuhan percayakan kepada kita, merupakan tanggung jawab kita untuk mendoakan mereka, mendidik mereka, memelihara mereka. Jadi kita sungguh menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita itu adalah milik Tuhan. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang akan penyerahan anak pada saat ini, sadarilah bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan. Diberikan suatu kehormatan, waktu untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka. Jadi orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya adalah orang tua yang menyadari dengan sungguh-sungguh, yaitu kepemilikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, yaitu orang tua yang memiliki tujuan yang benar. Orang tua itu memiliki tujuan yang benar terhadap anak-anaknya. Kalau kita lihat dalam ayat itu tadi Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal pasal 29 itu, ayat yang ke-17 tadi, apa dikatakan di sana? Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sangat jelas di situ tujuan orang tua terhadap anak. Harapan kita anak-anak kita supaya mana? Supaya anak yang mendatangkan, yang memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Anak yang memberikan ketentraman dan anak yang mendatangkan sukacita, inilah yang menjadi harapan kerinduan kita orang tua. Ini menjadi suatu tujuan, sehingga kita mendoakan mereka, mendidik mereka, mengajar mereka, supaya mereka anak-anak yang mendatangkan sukacita.
yang memberikan kepada kita ketentraman. Anak-anak yang memberikan ketentraman, bukan anak-anak yang memberikan keributan. Anak-anak yang memberikan sukacita, bukan anak-anak yang membuat kita berduka cita. Jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara, tujuan ini harus terpatri dalam hati kita orang tua, yaitu supaya anak-anak kita adalah anak-anak yang memberikan ketentraman dan anak-anak yang mendatangkan sukacita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah rindu, apakah senang kalau anak-anaknya memberikan, anak-anak kita memberikan ketentraman kepada kita, mendatangkan sukacita kepada kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Betapa kita bahagia, walaupun kita orang tua mungkin sudah kerja keras, sangat capek, tapi ketika kita ketemu anak-anak kita, anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang hormat sama orang tua, waduh, walaupun saya capek kerja seharian, tapi ketika saya pulang, saya melihat anak-anak saya hidup rukun apa semua, kemudian juga anak-anak saya juga peduli juga, langsung ambilkan saya air minum dan lain sebagainya. Inilah anak yang mendatangkan sukacita. Inilah anak yang memberikan ketentraman. Betapa bahagia Bapak Ibu Saudara. Jadi kita orang tua kalau mau berdampak bagi anak-anak kita, kita harus tahu tujuan kita itu untuk apa. Tujuan anak kita itu bagaimana. Apa yang menjadi harapan kita akan anak yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya benar-benar anak yang mendatangkan sukacita dan yang memberikan ketentraman. Dan kalau anak yang mendatangkan sukacita dan memberikan ketentraman, itulah anak yang memuliakan Tuhan. Itulah anak berkat. Itulah anak kesaksian. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita para orang tua, selain kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan lupa dalam tugas tanggung jawab kita bahwa kita adalah pendidik. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, sadarlah bahwa anak yang Tuhan berikan kepada kita itu milik Tuhan dan merupakan tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, memelihara mereka. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua milikilah tujuan yang jelas akan anak-anak kita, yaitu anak-anak yang mendatangkan ketentraman dan yang memberikan sukacita kepada kita. Doakan anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Anak-anak kita itu, anak cucu kita itu bagaikan mahkota kepada kita, bagaikan mahkota bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka sudah dididik, sudah diajar, sudah didoakan, sudah diberikan contoh, sudah diberikan teladan, sehingga anak cucu kita menjadi bagaikan mahkota bagi kita. Dan selanjutnya dikatakan, dan kehormatan bagi anak-anak ialah nenek moyang mereka. Menjadi suatu kehormatan bagi anak-anak kita memiliki kita sebagai orang tua mereka, karena kita telah mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada mereka. Itu suatu kehormatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur. Dan Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang hidup dalam kebenaran itu tidak lepas daripada tanggung jawab orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya. Jadi saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua, khususnya para orang tua yang akan mempersembahkan anak-anaknya pada hari ini kepada Tuhan. Jadilah orang tua yang berdampak bagi anak-anaknya. Jadilah pendidik. Sadarilah bahwa anak itu adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan selalulah fokus kepada tujuan, yaitu supaya anak-anak kita itu benar-benar anak-anak yang memberikan ketentraman, anak-anak yang mendatangkan sukacita, sehingga rumah tangga kita benar-benar menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan, yang diberkati dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan Roh Kudus menolong kita sebagai para orang tua untuk terus berdampak bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah, dan semakin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya.